apapun teknologinya, kalau si operatornya yang tidak memahami apa yang dia bawa, ya it's gonna be problem and big mistake menurut saya, ya. Teman-teman Perpals, kali ini kita akan membahas masih tentang clutch system atau sistem kopling, seperti apa dan apa itu sistem clutch, comfort shift dan OptiCruise. Nah, Mas Agung, ini kita masih sama Pak Mas Agung ini, technical after sale support dari Scania. Oke, Mas Agung, boleh di-share ke teman-teman Perpals, apa sih yang dimaksud dengan comfort shift dan OptiCruise itu? Apa perbedaannya sama manual tadi? Kalau untuk transmisinya sendiri antara konversif ataupun OptiCruise ataupun manual itu sama ya Pak ya? Baik. Masih sama. Yang membedakan adalah mekanisme untuk melakukan pemindahan gigi. Clutch sistemnya? Levernya, perintah levernya itu berbeda. Kalau tuas transmisinya. Kalau di lapangan teman-teman lebih sering ngomong itu tongkatnya. Iya, tongkatnya beda Pak. Oke, terus? Gitu. Kalau tongkatnya manual, tongkatnya panjang ya kan. Kalau untuk konversif itu tongkatnya pendek dan itu adalah switch elektrik sebenarnya. Oke. Kalau untuk OptiCruise itu benar-benar cuma switch kecil di sebelah kanan. Seperti saklar sen itu. Seperti saklar sen aja gitu. Dan untuk dalemannya, untuk detailnya bagaimana cara kerjanya, kita awali dengan strukturnya dulu Pak ya. Ya. Untuk kebetulan yang di sini itu adanya adalah OptiCruise, maka langsung aja kita lihat yang OptiCruise. Ya. Jadi kalau di OptiCruise itu booster koplingnya itu sudah elektrik, seperti ini Pak ya, barangnya adalah barangnya. ini. Nempelnya ada di sebelah kanan transmisi. Itu fungsinya sama seperti booster manual, tugasnya adalah untuk mendorong si zouk ini atau garpu. Iya, garpu, untuk mendorong garpu. Garpu ini nanti akan menggerakkan release bearing gitu, dan akhirnya untuk merilis clutch cover atau pressure plate gitu. Berarti ini apa tadi namanya? ECA. Iya. Apa itu ECA itu? ECA itu adalah electronic clutch actuator. Electronic clutch actuator. Elektronik jelas. Iya. Elektronik. Clutch jelas, kopling. Ya Pak. Nah, definisi aktuator ini biar teman-teman Perpals clear juga nih. Aktuator itu biasanya, sistem kerja sebenarnya aktuator kan ya. Aktuator. Okay. Biasa aktuator itu adalah berupa silinder yang digerakkan oleh baik itu pneumatik ataupun hidrolik gitu. Nah, kebetulan yang di ECA ini adalah aktuator yang media penggeraknya itu oli atau hidrolik. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah motor listrik. Sorry, kita angkat biar lebih. Biar kelihatan Pak. Ya. Jadi kalau di sini adalah motor listrik Pak ya. Tugasnya ini adalah mendorong piston. Nanti ada di dalamnya ada piston Pak. Piston yang ukurannya agak kecil gitu. Depannya ini adalah oli. Jadi ini berputar, dia mendorong piston ke depan. Olinya bergeser, pindah lewat di dalam ada jalurnya, pindah ke sisi ini Pak. Di sini ada piston lebih besar lagi Pak. Jadi oli itu mendorong piston sehingga si push rodnya ini akan maju, shoot gitu. Itu akan mendorong si garpu ini Pak, gitu, atau yoke ini, gitu. Apa tadi namanya? Push rod. Iya, push rodnya ini. Push rod. Batang penekan Pak. Batang penekan. Iya. Kue harap ngerti rak nek lapangan jenenge apa iki? Iya. Apalagi Sumatera. Apa namanya? Tunja. Iya. Nah, jadi teman-teman, ini push rod ini yang tadi Mas Agung bilang, ini yang koneknya ke sini, ya? Iya betul. Koneknya, ini turun dulu. Nah, jadi push rod ini koneknya ke ujung sini, jadi koneknya ke sini, dia akan menekan sehingga ini ke depan. Ya kan? Ya begini narik Pak. Ini sini. Ya. Posisinya ini akan menarik ke depan. Ini Pak, menarik begini, gitu. Ya. Ini narik si per rilis. Jadi mundur Pak. Ini pressure plate-nya itu mundur. Pada waktu ditekan ini itu mundur. Inilah biang keretnya OptiCruise itu. Namun jangan salah teman-teman Perpals. Dibalik Mas Agung.
Jangan salah dan jangan meremehkan dulu. Di balik sistem hidrolik yang dijelaskan Mas Agung tadi, di sini ada otaknya. Iya, betul, Pak. Iki jenis yang larang-larang kayak iki ya. Betul. Ini yang mahal. Ini di dalam ini semua nggak boleh dibuka. Kebetulan kita juga coba cari tadi yang bekas-bekas belum nggak ketemu. Ini sirkuit ya istilahnya. Isinya sirkuit. Mungkin Mas Agung bisa jelaskan bagaimana sirkuit ini bekerja dan ke siapa dia berkomunikasinya. Baik Pak, di dalam sini ada sirkuit board, ada 2 layer. Kalau dibuka ini ada 2 layer. Satu itu sebenarnya electric speed control ya pada umumnya lah ya, karena ini adalah brushless motor. Yang lainnya adalah board yang memang dipakai untuk mengkontrol keseluruhan dari ECA itu sendiri. Komunikasi dari elektrik yang ada di dalam ini itu berhubungan dengan ECU yang ada di sebelah ECU kiri ini Pak. Ya. Ya, itu biasa kita sebut TMS ya Pak ya. TMS, Transmission Management System. Gitu. Jadi perintah yang diterima oleh si ECA ini asalnya dari TMS. Aku mikirnya TMS itu tau nggak apa? Tire Management System. Oh iya. Iya, terus lanjut. Kalau itu TPMS Pak. Oh iya, gue mergo gue nama-nambahin. Iya. Terus untuk TMS sendiri perintahnya itu berasal dari koordinator. Jadi kalau melalui kabel CAN, melalui 2 kabel CAN gitu. CAN high, CAN low itu dari koordinator. Kalau di bus koordinator ada di bawah setir Pak. Ada di bawah setir, itu koordinatornya ada di situ. Nah, korlapnya bukan? Iya, korlapnya. Nah, terus siapa yang merintah koordinator untuk mengirim sinyal ke TMS terus ke sini? Itu adalah dari si lever transmisi. Jadi lever transmisi ini perintahnya masuk ke koordinator dulu, laporan dulu. Yang dituas itu? Yang dituas itu. Itu ke COO ke TMS. TMS merintah ke keseluruhan ini, salah satunya ECA ini gitu. Dan di sini elektriknya kan ada beberapa Pak yang diperintah. Salah satunya ada solenoid. Ini solenoid. Solenoid ini biasa disebut V112, terus ini V111 gitu. Oh, yang belakang. Yang paling belakang. Oke. Yang sebelah sini ini untuk menggerakkan lateral dan longitudinal. Ya, lever. Iya, di sini ada selektor shaft Pak. Selektor shaft. Garpu transmisi. Gitu. Jadi ada shaft sebelah kiri ini longitudinal, ini adalah lateral. Kalau yang paling belakang ini untuk menggerakkan ring gear dan splitter. Splitter high low. High low. Ring gear pun juga high low. Gitu. Jadi bermula dari sistem tadi dan diperintah oleh TMS ini, si alat ini bekerja untuk meriliskan putaran engine dan transmisi melalui perintah shifter. Betul, itu. Tapi ada kalanya Pak, itu si ECA ini tidak bekerja Pak, meskipun shifting. Oh ya? Iya. Loh, itu alasan kenapa bus-bus yang rutenya panjang-panjang ECA-nya awet-awet Pak. Oh gitu? Iya. Jadi kalau dia lagi misal masuk gigi 8 ke gigi 10, dia lari terus tuh dia diam. Pada kondisi-kondisi tertentu si ECA ini tidak bekerja. Jadi pada waktu shifting itu si ECU hanya berkoordinasi antara COO memerintahkan si engine melalui EMS untuk menurunkan RPM. Terus untuk perintah ke TMS sendiri, dia langsung shifting lewat solenoid. Jadi yang digeser langsung shifter fork-nya tanpa memerintah si ECA. Oh, jadi teknologi ini, teknologi ini ECA ini hanya bekerja pada saat dia perpindahan gigi berat. Mungkin begitu ya? Bisa dibilang begitu. Nah, ya kan gitu kan? Kalau yang aku tangkap. Nah, untuk dia perpindahan pada saat dia sedang lari dengan perpindahan percepatan itu, dia nggak perlu lewat sini. Dia shifter di sini aja. Iya. Teknologi teman-teman. Jadi itu kita bicara what is teknologi, ya itulah jawabannya. Ya kan Gung? Iya Pak. Di luar kemampuan pikir logika kita kadang-kadang ya, tapi itu sudah nyata hari ini. Iya, udah nyata. Oke Mas Agung. Nah,
sebelum kita terus lagi kan tadi kita tadi sudah Mas Agung sebut ada satu lagi comfort shift. Comfort shift. Nah, cuma kan perbedaannya kan di sini. Iya. Apa itu yang membedakan comfort shift dengan OptiCruise itu secara sistem kerja? Jadi dia tetap pakai Tetap. clutch disc, cover clutch, release bearing, yoke, tetap. and yoke tetap. Ya. Cuma dia belum pakai ECA. Belum pakai ECA. Jadi posisi ECA-nya diganti dengan booster kopling biasa. Terkopling biasa. Yang pneumatik hidrolik. Oke. Gitu. Jadi ini kebetulan lubangnya juga sama kan Pak ini. Posisi lubangnya sama, cuma yang itu adalah manual gitu. Seperti booster kopling biasa. Nah, cuma kan kalau itu pada saat yang aku pernah merasakan mengemudikan comfort shift, shifternya bisa dipindah. Bisa. Jadi bus dalam posisi gigi 5 kita pindahkan ke 6 tanpa nginjak kopling, dia pindah, shifternya pindah, tapi di sininya belum pindah. Belum pindah. Pada saat kita tekan kopling baru dia berpindah. Iya. Wih, kok iso koyo ngono iki karepe apa? Piye carane? Karena memang kita sebut kalau di konversif ini jadi driver itu bisa prepare Pak. Misalnya dia lagi mengemudi, ternyata di depan itu ada hambatan. Kita udah prepare gigi dulu Pak. Misalnya dari gigi 7 mau ke 6 gitu, atau bisa jadi langsung ke 5 gitu. Tinggal di prepare aja Pak, ceklek, udah. Setelah memang udah saatnya pindah gigi, injek kopling Pak, set gitu. Dia akan otomatis pindah ke. Tapi tetap turunkan RPM, turunkan kecepatan kan? Turunkan kecepatan. Dengan retarder kan? Iya, retarder dulu. Ya nek serta merta langsung juga langsung overrunning nggak bablas mesinmu Pak. Wah, iya. Nah ini juga apa yang cerita overrunning itu ya. Ini juga ada kaitannya dengan kopling ini tadi. Ya teman-teman juga perlu tahu. Kalau di tadi di konten sebelumnya saya sudah sebutkan tadi. Kita di RPM itu kan ada artinya masing-masing. Jadi kalau kita gigi tinggi, RPM kita sedang tinggi. Kalau kita tahu-tahu pindahkan ke gigi rendah. Jadi ini kebalikan sebenarnya. Angka di transmisi itu kecil, giginya besar. Angkanya banyak, giginya kecil. Jumlah giginya lebih banyak. Iya. Sehingga kalau kita, ya kayak tadi yang Mas Agung bilang, kalau dari gigi 7 langsung ke 5, tentu kan kurangi kecepatan dengan menggunakan retarder. Baru kita pindah, baru kita shift, injak kopling, dia berpindah. Kalau enggak, dia akan ngegerung lah kalau istilah umum itu ngegerung. Kalau di istilah teknisnya overrunning. Sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau terus-terusan, yang pertama ditanya sama engine itu pasti kuat nggak crankshaftmu, keras, bisa putus tengah, bisa putus ujung gitu. Biasanya dia dari tengah ke arah depan, benar nggak sih? Biasanya kalau overrunning itu dari tengah ke arah depan sering patah, kalau putus. Mungkin di unit lain yang merek lain mungkin ya Pak. Ini, nek iki kan Pak. Kecil kemungkinan, bukan tidak bisa, kecil kemungkinan bisa terjadi karena seperti teknologi. Jadi itu yang Mas Agung bilang tadi, sensor. Jadi selain part-part besar yang memang memerintahkan, yang memang bekerja untuk memindahkan, tapi ada komponen-komponen kecil seperti sensor tadi yang untuk mengamankan. Kan intinya kan gitu. Jadi ada pasukan-pasukan, sebelum pasukan khususnya kerja, tapi ada cepu, ada segala macamnya yang udah nongkrong, dia tinggal kontak. Kira-kira begitu lah, itulah sensor. Kan gitu, Gung. Iya, Pak. Jadi balik lagi ke comfort shift, perbedaannya kalau si OptiCruise dia dengan selektor, kalau comfort shift masih dengan tuas elektrik tapi elektrik. Ya, tuas elektrik. Jadi dia memerintahkan, dia prepare di gigi berapa, terus nanti dia pindah setelah diinjak kopling. Kan gitu. Iya. Apa hal lain perbedaannya? Hal lain perbedaannya ya nggak ada Pak. Nggak ada. Udah ya? Itu saja. Karena secara transmisi mekanikal dalemannya sama. Sama semua. Sama persis. Nah, transmisi konversif bisa dipindah ke OptiCruise juga bisa. Tinggal merubah mekanisme yang ada di sebelah kiri dan belakang itu diganti OptiCruise. Oke. Nah, sama software. Gitu. Mungkin ini menurutku kalau comfort shift itu kendaraan yang masih 70%
engine yang mengendalikan operator. Kalau Optic Cruise 90% engine yang mengendalikan operator. Benar nggak kayak gitu? Iya, unit yang mengendalikan operatornya. Bener nggak kayak iya, gitu? betul. Ya, jadi balik lagi sebenarnya kan saudara-saudara kita yang di balik kemudi itu kalau sudah mengemudikan kendaraan yang berteknologi tinggi, jadi bukan lagi mengemudi apa ya? Kalau mengemudikan itu kan persepsinya dia yang ngoper gigi, dia yang ngatur RPM, dia yang semua dilakukan oleh dia. Tapi kalau kita bicara teknologi, selain yang otonomus ya, Pak. bener-bener hanya sekedar operator, dia ngegas, dia ngerem, dia muter setir, yang lain-lainnya kayak perpindahan gigi, naik, turun, dan mungkin sistem pengereman sekarang kan sudah ada tuh yang pakai sensor jarak berapa meter mengurangi kecepatan. Iya. Ya kan, itu di Eropa sudah mulai dipakai ya di kendaraan-kendaraan besar. Itu sudah ditanamkan di kendaraan besar untuk safety. Artinya memang operator tuh benar-benar hanya sekedar melihat, muterin setir. Iya, Pak. Mungkin gitu ya, Gung ya? Betul. Boleh menambahkan, Pak? Ya, boleh. Untuk yang seri sekarang Optic Cruise sendiri kayak punya Bapak itu kan sudah dilengkapi juga dengan driver support kan, Pak? Jadi benar tadi bahwa si kendaraan ini bisa menilai operatornya gitu. Selama hasil penilaian di driver support itu bagus, pasti unitnya juga akan bagus gitu. Betul. Jadi memang semuanya kembali lagi hal yang paling fundamental menurutku adalah driver attitude. Betul. Dan driver behavior. Ya. Benar ya? Betul sekali, Pak. Karena setinggi apapun teknologinya, kalau si operatornya yang tidak memahami apa yang dia bawa, ya it's gonna be big problem and big mistake menurut saya. Ya. Jadi ini saran buat teman-teman Perpals TV, kalau kita bicara sebuah kendaraan dengan teknologi atau apapun yang the latest atau yang terakhir, wajib dan harus pahami dulu apa kendaraan itu dan apa maunya dan harus seperti apa. Jadi sudah bukan zamannya kendaraan itu yang mengikuti maunya si operator. Benar nggak sih? Ya. Jadi operator tuh harus paham dulu apa yang dia bawa sehingga collaborate-nya bisa maksimal. Betul, Pak. Menghasilkan part durability yang baik dan fuel consumption yang ideal. Iya. Dan yang terakhir, yang pasti efek terakhir, tapi yang pertama dibutuhkan dalam sebuah angkutan orang, kenyamanan yang ada di dalam bus tersebut. Ya kan, Bu? Betul, Pak. Setuju, Pak. Jadi driver attitude dan driver behavior itu sangat penting. Nah, edukasi tentang product knowledge itu yang jauh lebih penting supaya apa yang digunakan bagi pengemudi, apa yang dibawa kemudikan, apa yang dibawa, apa yang digunakan, alat kerjanya, dan bagi si katakanlah manajemen sebagai pemilik kendaraan paham apa yang dia investasikan. Kalau bahasa Swedianya itu waton tuku, gitu. Untuk waton keren, Pak. Waton keren. Nah, Gung. Oke, Pak. Kalau automatic full transmisi itu seperti apa cara kerjanya, Gung? Secara kan berbeda drastis ya. Iya, Maksudnya Pak. secara totally kan berbeda. Iya. Karena itu dari clutch sampai ke structure transmisinya pun kan berbeda. Itu kayak gimana? Mungkin bisa kasih gambaran aja lah sama teman-teman Perpals ini. Oke, baik, Pak. Untuk tipe otomatis sebenarnya di Scania sendiri itu bisa kompatibel dengan beberapa merek berkelas ya, Pak. Ya. Untuk transmisi full auto. Oke. Memang di transmisi full otomatis ini bukan menggunakan gearbox Scania lagi gitu. Dan untuk konstruksinya sendiri berbeda. Contohnya kalau di manual ada disc clutch, kalau di otomatis kan sudah tidak ada, Pak. Jadi dari engine bertemu di tengah itu torque converter, bukan disc clutch lagi tapi torque converter. Torque gitu. converter. Torque converter. Yang bentuknya berfungsi itu apa? Biasa bentuknya mirip kayak donat gitu kan, Pak. Ya. Yang Fungsinya ada adalah sirip-sirip itu ya. fungsinya ini untuk meneruskan putaran dari engine ke input shaft transmisi, tapi media di dalamnya itu oli, Pak. Gitu. Terus
Kalau dilihat lagi ke dalam, isinya adalah ada pump, ada turbin, terus ada stator gitu. Oke. Biasanya kan dibatasi oleh tingkat efisiensi putarannya sendiri. Oh. Dan jika terjadi misalnya RPM-nya sudah tinggi, terus si torque converter ini sudah tidak efisien lagi, biasanya dilengkapi dengan direct drive. Jadi seolah-olah tidak difungsikan lagi torque converternya. Oh. Jadi dienjitkan jadi satu. Jadi seolah-olah output engine dan input transmisi udah jadi satu, tapi mekanismenya itu hidrolik, Pak. Biasa kita sebutnya pakai disebutnya adalah direct drive, langsung Direct drive. Iya, langsung direct gitu. Jadi putaran mesin itu langsung Langsung disalurkan ke transmisi itu. Iya, tinggal nanti sistem perpindahannya kalau manual kan gigi ketemu gigi gitu, Pak. Nah, kalau di otomatis kan isinya adalah display dan piston-piston yang nanti didorong pakai oli bertekanan. Biasanya di bagian bawah atau samping ada solenoid khusus untuk mengatur disenjitnya gigi berapa gitu. Pasti teman-teman Perpal pernah merasakan lah transmisi full automatic itu, karena kan kurang lebih kan kendaraan kecil juga sama kan Iya, pola mirip, kerjanya kan. Kendaraan-kendaraan kecil yang punya teman-teman Perpal kan saya yakin sebagian besar sudah menggunakan otomatis, karena ini sudah menjadi apa ya, di era di atas tahun 2000-an lah khususnya ya, kendaraan otomatis itu sudah semakin dianggap umum di Indonesia. Nah, kadang-kadang kan kita kan kalau kita jalan kita kan nggak kick down kan, kita dia lompat gitu kan. Nah itu akselerasinya itu si transmisi itu dia berpindahnya itu dengan berdasarkan putaran itu tadi berarti ya. Iya, betul, Pak. Nah itu teman-teman Perpals. Jadi perbedaannya manual transmisi, comfort shift dan optic cruise ke transmisi full automatic. Jadi kalau yang 3 tadi manual, comfort shift dan optic cruise itu dia masih tetap menggunakan dry clutch ya. Iya. Ya, dry clutch ya kan, Iya, kalau di spesifikasi itu plat kering. Iya. Ya, plat kopling kering. Itu dia masih perpindahannya menggunakan disc clutch dan cover clutch. Kalau full automatic benar-benar dia semua tekanan hidrolik. Fluida apa hidrolik sih yang benar itu? Oh iya, boleh. Fluida cair, Pak. Fluida cair. Ada fluida gas, ada cair. Oh iya. Fluida Nah, cair. jadi oli, medianya adalah oli. Medianya tuh oli itu yang yang dengan tekanan yang diperintahkan, yang mengatur itu konverter tadi kan. Iya. Dia menginstruksikan ke dalam yang di dalam transmisi dia berpindah. Jadi kan kalau teman-teman Perpals rasakan pada saat mengemudi kendaraan Matic gitu kan, Matic full automatic itu kan dia suka kayak ngegereng lompat gitu kan ya. Tapi itu sebenarnya gimana sih, Kum? Ini kalau yang benarnya secara teknik nih, aku sebagai orang teknik, pada saat kita ngegas, pada saat kita lihat RPM misalnya di 1100 atau 1200, kita angkat dikit dia berpindah terus kita gas lagi, atau dipancet aja di lompat-lompat tuh itu tidak ada masalah toh? Tidak ada masalah, Pak, karena kan si transmisi ini akan menyesuaikan, Pak. Oh. Sebenarnya engine dan transmisi ini akan bekerja sama gitu intinya. Ketika engine sudah merasa kebebanan, pasti transmisi akan turun gitu. Ketika engine merasa ringan, transmisi akan dinaikkan, Pak. Gitu. Nah, bedanya dengan teknologi yang ini tadi, dia secara elektronik memerintahkan sistem elektronik menginstruksikan komponen. Kalau itu tekanan oli. Perpindahannya. Ya, perpindahannya memang Pak, medianya adalah oli, Pak, medianya. Tapi secara perintah baik itu optic cruise ataupun transmisi otomatis itu hampir sama sebenarnya. Pasti dia akan memperhitungkan beban engine berapa, kecepatan berapa, dan pantasnya di gigi berapa gitu. Oke, jadi itulah perbedaan-perbedaan dari transmisi manual dengan ditambahkan teknologi yang 3 varian tadi. Berbeda dengan full automatic yang menggunakan oli yang disampaikan Mas Agung. Oke Mas Agung, thank you, terima kasih. Sama-sama, Pak. Semoga ini menjadi satu edukasi untuk teman-teman Perpals lebih memahami dan lebih mendapatkan knowledge tambahan lah ya. Kita bukan ngajarin di sini, tapi kita
mendiskusikan teknologi apa yang terbaru dan ada di lingkungan sekitar kita lah, kira-kira begitu. Oke teman-teman, itu yang sudah kita diskusi dan bahas bareng Mas Agung hari ini tentang OptiCruise dan Conversive Transmission. Gas! Oke teman-teman Perpals, kebetulan di sini ada unit yang OptiCruise. Biasanya unit OptiCruise itu bukan biasanya ya, karena unit ini full elektrik. Terus kadang ada kejadian yang mungkin tidak diinginkan, yaitu unit ini tidak bisa dioperasikan maju atau mundur. Dan di monitor itu muncul tanda gearbox malfungsi atau ada keabnormalan di transmisi sehingga unit itu tidak bisa jalan. Ada beberapa kasus yang memang ketika itu terjadi itu kita bisa tetap bisa jalan tapi dengan mode darurat. Oke, kita praktekkan saja langsung di kabin. Oke, misalnya ini unit ada problem gearbox malfungsi sehingga unit tidak bisa jalan. Nah, terus lokasinya juga jauh dari workshop atau dari bengkel sehingga kita harus jalan darurat gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ini adalah lever transmisi. Ini harus ditahan ke bawah dulu. Terus kunci kontak di-on-kan. Nah, seperti ini. Nah, setelah bunyi tit pertama, lepas ini terus diturunkan lagi. Nanti di sini ada mode namanya NL atau limp home, seperti itu. Setelah itu unit kita running. Nyaman ya kita running ya. Nah, ini jalan dengan mode darurat. Di sini kelihatan NL ya. Artinya transmisi kita operasikan secara benar-benar manual. Jadi naik mulai dari 1 sampai seterusnya itu manual, nanti turun juga manual gitu.